Kalau normal Indonesia menganut kiri. Kiri, ya. Tapi dalam situasi khusus bisa kanan. Ya. Mengapa bisa ada dua standar di rel dan di jalan berbeda di Indonesia ini? Setiap langkah punya cerita, dan setiap cerita punya titik mula. Di sini kita bakal ngobrolin banyak hal dengan balik lagi ke titik awal. Mari kita mulai dari kilometer 0. Apa kabar Bang James? Baik, baik. Salaman dulu kita. Salam. Wah, jamnya masih keren juga nih. Aduh, gimana kemarin mudik? Aman. Aman nih ya. Saya kemarin mudik ke Bandung doang, ya seru juga sih ketemu dengan teman-teman lama. Guys, kali ini kita akan ngobrolin tentang sistem lalu lintas, ya, jalur lalu lintas, Bang. Kebetulan tadi siang, gue ke arah SCBD, itu naik MRT. Menarik loh MRT. Walaupun kadang-kadang heran MRT itu, kenapa harus ada dua pintu ya? Pintu kiri, pintu kanan. Kadang-kadang ngebuka yang kiri, kadang-kadang ngebuka yang kanan. Gue sendiri belum tahu, ini kenapa sih harus ada buka kiri, buka kanan? Kenapa nggak kiri doang gitu? Atau kenapa nggak kanan doang? Pernah nggak ngalamin gitu, Bang? Iya, kan aku juga sering kemana-mana. Naik MRT juga ya? MRT. Ya, sebenarnya gini, ini kan ada yang kita perlu tahu dulu bahwa MRT itu kan menganut sistem lalu lintas kanan. Jadi bergerak di kanan. Kalau kita dari Lebak Bulus mau ke HI, maka kita bergerak di sebelah kanan. Oke. Nah, karena bergerak di sebelah kanan, otomatis pintu yang terbuka kan yang sebelah kanan. Nah, tapi kalau kita satu-satunya yang, kalau kita turun ke dalam tanah, karena kiri kanan yang tengah yang digunakan, maka keluarnya dari pintu kiri. Tapi ada satu di antara stasiun yang berada di atas tanah, itu Blok M. Nah, Oh iya, Blok M di atas. Blok M itu Sejak dari ASEAN ya, udah naik ke atas ya? ya, enggak, dia ya ASEAN kan naik ke atas. Lalu di Blok M itu yang terbuka pintu kiri. Oke. Nah, saya menduga Blok M ini karena dia pertama menyatu dengan mall, makanya di Blok M Plaza ya, menyatu dengan Blok M Plaza, jadi di tengah dia. Dan saya juga menduga kalau lihat relnya mungkin itu juga nanti menjadi stasiun interchange hub lah ya. gitu ya. Oke. Jadi dia satu-satunya yang di atas tanah yang terbuka pintu kiri. Kalau di bawah ya udah harus di kiri karena kan dua yang digunakan bagian tengahnya, tapi kalau dia lagi di atas tanah yang digunakan bagian yang kanan. Sebaliknya dari arah, kalau kita dari arah HI ke Lebak Bulus, maka yang buka juga yang kanan. Karena menganut lalu lintas kanan. Artinya rel kereta ini jalur kanan. Jalur kanan. Istilahnya apa? Right hand ya. Right hand traffic. Traffic ya. Nah, selain MRT, LRT dan KRL juga sama dong? Sama. Sama ya? Termasuk KRL juga ya? Nah, ini pertanyaan menarik. Kenapa sistem lalu lintas di berel, di kereta gitu ya, itu beda dengan di jalanan? Kita lihat di jalanan ya guys. Coba lihat di jalanan. Di sebelah kiri ya, di Indonesia nih. Jakarta, Medan, Surabaya kayaknya kiri semua. Benar ya? Ada nggak daerah di Indonesia yang di kanan? Nggak ada, semuanya pakai sistem lalu lintas. Di Tambang itu kayak di Freeport gitu? Ya, kalau tempat-tempat khusus ada ya. Seperti waktu Reagan, waktu Presiden Clinton berkunjung ke Indonesia? Ya Reagan juga. Ya. Itu sistem lalu lintasnya diubah. Oke. Pakai sistem kanan. Karena gini, pengamanan presiden kan latihannya udah dia lalu lintas kanan kan. Bisa begitu Nah, ya? kalau lalu lintas kiri, maka presiden keluarnya kan, kalau dia keluar dari kanan kan jadi kacau. Jadi waktu itu khusus untuk di Bali, waktu Reagan ke Bali tahun 86 kalau saya nggak salah. Itu Sistem lalu lintas dirubah. ya sistem lalu lintas di Bali sampai Nusa Dua diubah untuk sistem lalu lintas kanan. Artinya sistem lalu lintas ini fleksibel. Kalau normal Indonesia menganut kiri. Kiri, ya. Tapi dalam situasi khusus bisa
kanan. Ya. Mengapa bisa ada dua standar di rel dan di jalan berbeda di Indonesia ini? Ya, karena gini, mulainya kan gini, waktu Indonesia itu kan waktu Dendels membuat jalan pos Dendels. dari Anyer Panarukan, Guys, tahu nggak Dendels siapa guys? Herman Dendels tahu kan yang bangun Pasti jalan tahu pos. lah ya. Makanya belajar sejarah yang benar. Yang bangun jalan pos itu kan dia waktu itu dipengaruhi Napoleon kan. Oke. Sehingga dia bikin jalan pos itu 2 lajur. Jadi bisa 2 Two way ya? ya. Two way. Membuat two way sehingga bisa dia mengambil lalu lintas yang waktu dia kanan baru itu. Oh. Karena gini, dulu di Eropa itu mereka menganut lalu lintas kiri semuanya ikut Romawi. Mula-mula di Prancis. Tapi karena waktu itu dia menaklukkan Belanda, menaklukkan Menyebar Swedia, lah, menebar ya. Eropa tuh Oke. termasuk Jerman, tapi waktu itu namanya masih Prusia kan. Jadi Jerman, Spanyol, Italia semua ditaklukkan oleh Napoleon. Nah, jadi di negara-negara itu Kanan berlaku semua. kanan. Oh, gara-gara dia kidal ya? Gara-gara dia kidal. Gara-gara dia kidal, walaupun sebenarnya kan dari orang kidal sama orang kanan, banyak kan yang pakai tangan kanan kan. Betul. Orang kidal sedikit, cuma karena dia berkuasa, makanya dia mengubah semua sistem. Nah, termasuk di Indonesia waktu Dendels ada di Indonesia membangun jalan raya pos, kita menganut sistem lalu lintas kanan. Tapi itu cuma setahun. Oh, cuma setahun. Iya, karena kemudian kan Indonesia waktu itu Hindia Belanda ditaklukkan oleh Inggris, Stanford Sir Raffles. Iya, Oke. dia menaklukkan sehingga diubah ke Inggris pakai lalu lintas kiri. Jadi kita berjalan di sebelah kiri. Oh, Jadi sama yang awal Romawi ya. Nah, ketika Napoleon menguasai negara-negara Eropa, karena Inggris ada selatnya, Inggris termasuk relatif nggak Tidak terpengaruh terlalu banyak. karena dia tidak sempat ditaklukkan malah dia berperang dengan Napoleon. Jadi makanya Indonesia berubah karena kita pernah dijajah Inggris. Dari kanan ke kiri. Kita makanya dari kanan pindah ke kiri. Nah, Raffles di Indonesia cuma sampai 1816. Cuma 5 tahun ya? Cuma 5 tahun. Oke. Nah, terus kemudian pemerintah diambil alih kembali oleh Belanda. Hindia Belanda. Tapi rupanya Belanda tidak mengubah lagi karena udah semua orang udah terbiasa sistem lalu lintas kiri sama Belanda, ya udah diikuti aja. Oke. Nah, persoalannya pada tahun 1867 itu kan rel kereta api dibangun. Oh, kereta api dibangun 1867 ya? Iya, jadi udah sepenuhnya pemerintah Belanda. Oh, ngikutin Sehingga kanan akhirnya. Akhirnya kereta api mengikuti lajur kanan. Kalau kita mau lihat gampang kok. Kalau kita jalan di arteri Pondok Indah, yang di arah Palmera itu kan kita bisa lihat kereta apinya di sebelah kanan, mobilnya di sebelah kiri. Jadi ada 2 sistem lalu lintas yang berbeda. Oke. Berarti Bang, standar ganda ini hanya ada di Indonesia ya? Di negara lain? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya kalau di negara lain ya sistem kereta api Sama? sama mobil Jalan sama gitu Iya. di kiri? Ada pengaruhnya nggak? Banyak terjadi kecelakaan antara kereta? Sebenarnya Nggak ada? enggak, karena kan gini, karena kan kereta api kan nggak bertemu lalu lintas lain kan, Iya. dia berjalan di atas rel, jadi ya udah dia di kanan ya di kanannya di kiri, di kiri, jadi nggak ada masalah. Baru tahu kayak gitu Bang. Cuma memang kadang orang jadi kalau nyebrang rel kereta api berbeda, kita kalau jalan kaki menyeberangi rel kereta api kan lihat kiri kanannya. Iya, betul. Ya lebih baik kita lihat dua-duanya aja, lihat ke kanan sama ke kiri, ada nggak kereta api, kalau nggak ada baru nyebrang. Itu makanya harus ada sosialisasi ini kepada anak-anak dari kecil ya. Kan anak kecil ini diajarin juga nyebrang jalan yang aman kan. Ada istilahnya TK-TK katanya. Apa TK-TK? Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi ya. TK gitu kan ya. Baru dia nyebrang pasangan kosong. Tapi kalau kita lewat kereta api, waduh. Ya, TK. lihatnya sama. Ya, tapi akan membingungkan sih itu ya. Tapi menurut Bang James, harusnya ini menjadi salah satu concern pemerintah kah merubah ini gitu yang memang udah ratusan tahun? Saya pikir biarin aja, itu kan kekayaan sejarah ya yang nggak usah diubah, karena
kan tidak banyak yang mengalami itu. Karena memang di dunia akhirnya lebih banyak yang menggunakan sistem lalu lintas kanan. Yang menggunakan lalu lintas kiri itu cuma 75 negara. Sebagian besar adalah negara bekas jajahan Inggris. Tapi memang ada beberapa pengecualian. Kayak Indonesia, ya Indonesia enggak lah ya, karena Indonesia pernah dijajah Inggris. Jadi yang aneh itu Jepang. Jepang menggunakan kayak Indonesia menggunakan sistem lalu lintas kiri. Tapi dia nggak pernah dijajah Inggris. Terus Thailand juga tidak pernah. Thailand pernah dijajah, betul. Nah itu. Nah tapi yang agak unik adalah Myanmar di Burma. Karena Burma itu bekas jajahan Inggris. Tapi dia sistem lalu lintas kanan. Jadi nggak ngikut Inggris. Kenapa bisa begitu? Ya saya nggak tahu ya. Ini kan dugaan-dugaan ya. Biasanya karena pernah dijajah Inggris, maka mungkin dia nggak mau sama Inggris. Sama kolonialisme. Ya, beda. Dia ganti lalu lintasnya ke kanan gitu. Oke. Tapi ini menarik sekali sih. Dengan adanya cara orang berjalan gitu ya, kebiasaan dari kiri ke kanan. Kalau balik lagi ke zaman baheula gitu, zaman dahulu Romawi. Tadi Abang bilang kan karena kebanyakan tangan kanan, perang gitu ya. Pedang taruh di kiri gitu ya, karena kebanyakan tangan kanan. Ini berpengaruh juga terhadap mobil yang ada di jalan ini, ada setir kiri, setir kanan gitu ya. Menurut Abang, apakah itu ada kaitannya? Mobil setir kanan itu dengan orang kebiasaan zaman dulu ambil pedang? Iya sama, kan gini, kalau sistem lalu lintas kanan, maka setirnya di sebelah kiri. Kalau lalu lintas kiri, setirnya sebelah kanan. Jadi biasalah kita kalau di kiri, terus kalau mau nyusul kan ke kanan. Iya kan? Kalau yang lalu lintas kanan, mau nyusul kan ke kiri. Mau nyusul kan ke kiri. Tapi ya gini, menariknya, saya pernah test drive di beberapa negara, terus wartawan Indonesia bawa mobil lah di luar negeri, terus setelah selesai kita ditanya, kalian kan negara yang sistem lalu lintas kiri. Kok kalian nggak kagok nyusul dari kiri? Terus saya bilang ya di Indonesia orang setir kanan tapi nyusulnya dari kiri. Jadi karena lebih lancar ya. Jadi itu nggak boleh juga. Harusnya kita kan nyusul dari kanan. Tapi kita boleh lihat di Indonesia orang tuh nyusul dari kiri sehingga kita ya apalagi dengan setir kiri kita nyusul dari kiri kan lebih gampang. Di sini aja pakai setir kanan kita nyusul dari kiri. Kayaknya. Ya, tapi ini nggak boleh ditiru. Ini Bang James ini joking ini. Karena kadang-kadang juga ada yang masalahnya gini Bang, kalau kita di jalan tol. Jalan kan udah diatur, kayak truk besar. Kalau di jalan paling kanan, dia harus kecepatannya mencapai tertentu. Kalau dia di bawah, itu yang belakang jadi ngantri. Mau tidak mau ya kita cari yang kosong gitu ya. Ya kan mulainya dari kayak gitu kan. Susah sekali menyuruh mobil pelan dari kanan disuruh ke kiri itu setengah mati. Banyak yang jalannya pelan tapi di paling kanan. Nah itu terutama kalau kita keluar kota, itu kan truk-truk begitu. Ya kita ngerti lah kalau dia di kiri kan ada orang nyebrang, ada ini dia terganggu. Kalau dia di paling kanan kan dia lebih happy kan. Tapi kan itu melanggar peraturan. Ya itulah macam-macam aturan. Kayaknya itu kita obrolin di episode lain, Bang James. Siap. Kita harus sudahi. Guys, terima kasih sudah mendengarkan Kilometer 0. Sampai jumpa di awal perjalanan tema lainnya. Kilometer 0.